Alhamdulillah Pak Andre, Ibu, Kak Jaja, terima kasih udah menerima aku sama Jana, dan keluarga Pak Andre cukup hangat aku. Hari ini kami sudah melakukan pencabutan laporan dari pihak klien kami adalah Azizah Rosiade, dan ini bentuk komitmen dari keluarga besar Azizah, Pak Andre, dan semuanya terkait permintaan maaf yang telah dilakukan oleh saudara Jana dan saudara Resbob waktu kemarin ini dilakukan di Sekre Ikatan Keluarga Minang. Dan ini bukti komitmen kita yang konkret supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan kami juga mengapresiasi semangatnya saudara Jana untuk meminta maaf kepada klien kami yang mana sangat panjang yang telah dilalui kepada klien kami berbulan-bulan, dan ini mengetuk hati klien kami untuk memaafkan saudara Jana. Alhamdulillah dengan kebaikannya Azizah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ke depan lagi, dan saudara Jana dapat pesan dari keluarga besar agar besok membuat acara atau streaming itu lebih positif. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan saudara Jana lebih baik lagi ke depan, supaya juga menjadi amal jariah buat saudara Jana dan ibunya, sangat baik kepada klien kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berarti. Terima kasih. Dari Pak Jana langsung. Amin. Sebelumnya terima kasih tentunya Bang Dipo, terima kasih Pak Andre, Kak Zize, dan uminya, keluarga besar Kak Zize, untuk pertama waktunya, kedua kelapangan dadanya untuk memaafkan aku, abang aku, bunda aku, pokoknya keluarga aku. Kami semua minta maaf. Ini juga jadiin pelajaran buat anak muda lainnya yang gunain sosial media dengan bermanfaat dan lebih wise lagi ke depannya. Nggak perlu menyebarkan hoax, fitnah, ataupun kalimat-kalimat yang negatif. Kita semua di sini pengen terhibur, tapi terhiburnya yang asik dan bermanfaat aja, dan lebih serunya pasti ke depannya. Jadi ini pelajaran banget buat aku. Terima kasih Kak Zize, Pak Andre, Umi. Tapi dalam perdamaian ini mungkin ada syarat-syarat yang diajukan nggak sih, Bang? Dari Ziza sendiri, Bang, Bang Bikmo. Ya, kalau syarat-syarat itu ya kembali ke Azizah dan keluarga menyatakan sampai mana keseriusannya Jana untuk meminta maaf kepada keluarga, dan alhamdulillah dan itu sudah dilakukan, ya kan. Dan ini juga untuk perubahan ke depan bagi Jana supaya lebih bijak bersosial media. Mungkin selanjut dari Bikmo. Udah Bunda dia mungkin mau menanggapi boleh hasil kabar bahagia ini ya pertama. Iya, sebenarnya kita udah ketemu kemarin di DPP Ikatan Minang, keluarga Pak Andre sama aku sama Jana. Alhamdulillah Pak Andre, Ibu, Kak Jaja, terima kasih udah menerima aku sama Jana, dan keluarga Pak Andre cukup hangat aku nilai ya, dan cukup hormat, cukup menghargai aku. Aku ingin mengucapkan terima kasih Pak Andre, Ibu, dan Kak Jaja. Mohon maaf lahir batin. Hari ini kita datang tadi ke Bareskrim untuk cabut perkara. Alhamdulillah ketemu lagi sama Kak Jaja, sama Pak Dipo, aku sama Jana datang. Terima kasih. Bang Dipo, Bunda, ini sebagai usaha orang tua konkret. mungkin sempat ada rasa khawatir nggak sih, karena kan ini berujung di kantor polisi tadinya ya. Oh jelas ada, aku deg-degan, aku nggak bisa tidur, aku semuanya deh pokoknya jadi satu. Tapi semua itu kembali lagi aku berdoa, aku minta tolong sama Allah, dan aku yakin Pak Andre orang baik, pasti terima maaf aku. Alhamdulillah diterima. Bang, mungkin dari Ziza, maksudnya usaha konkret Bimo seperti apa gitu sampai akhirnya Ziza tuh mau berdamai. Kan sebelumnya kan dia ngotot banget nih untuk menjarain dan pengen bikin efek jerah gitu, dan usaha Bikmo seperti apa gitu sampai akhirnya Ziza luluh dan akhirnya memaafkan dan akhirnya terjadi perdamaian gitu, Bang. Kalau itu mungkin dari suara Jana sendiri bisa menerangkan seperti apa? Ya. Pertama dari segi awal konten ya, aku setiap konten kayaknya 2 bulan 3 bulan selama kasus ini berlangsung tuh aku selalu minta maaf dan menjelaskan apa yang abang aku sampaikan tuh udah tidak sesuai fakta yang ada. Kedua, aku juga kan udah sebulan nggak streaming ya, itu karena bukan karena ada suruhan atau apapun sih, lebih ngerasa kurang etis aja ketika kalau lagi di posisi bersalah dan aku mesti mungkin ketawa-tawa atau mesti ngapain, kayak kurang etis aja.
Dan ketiga banyak upaya behind the scenes-nya sih yang mungkin suatu hari nggak bisa diceritain sih, tapi banyak upaya behind the scenes-nya lah. Pokoknya minta maaf, aku maksimalin banget. Jadi makasih banget Kak Ziza sama Pak Andre mau menerima maafan itu. Dan kalau nggak salah Ziza tuh terakhir ngomong Jana juga berusaha menyampaikan permintaan maaf lewat teman-teman Ziza juga, bener nggak sih? Teman-teman kebetulan ada Circle beberapa. Ziza juga ya. Iya, ada mutual friends beberapa sama Kak Ziza, jadi ya semua jalan aku tempuh lah. Mau setelah ini konten live stream lu bakal lebih terjaga lisannya atau seperti apa? Bakal tetap seru, tapi nggak bakal ada lagi insya Allah kasus-kasus kayak gini lah. Gitu. Ini kan cukup pelajaran sekali aja. Berarti lu gak bakal nyenggol-nyenggol public figure lain? Enggak, gue nggak bakal kayak gitu-gitu. Pokoknya gue bakal seru-seruan aja lah, aman aja. Bang, tapi di awal yang ngajak emang ketemuan akhirnya bisa damai kan kemarin pihak sana kan benar-benar ngotot banget tuh. Dari siapa sendiri sih Bang yang akhirnya bisa ajak ketemuan? Tetap yang pasti pihak yang bersalah itu gue dan abang gue kan. Jadi tetap gue dan abang gue yang tetap usaha terus ngajakin ketemuan, ngajakin minta maaf, chat, call atau apapun, semua jalan lah. Tapi dengan adanya pertemuan kemarin pas lagi itu jadi ajang jodoh-jodohan netizen lu nih. Nah itu gimana sih ibaratnya? Tanggapan lu gimana? Tanggapan tentang apa? Ya itu yang dengan adanya Dijodoh-jodohin. kemarin, dijodoh-jodohin. Ya kalau jodoh kan gak ada yang tahu ya. Kalau jodoh gak ada yang tahu. Ya gue kan kita semua kan cuma ikuti arahan Allah aja kan. Jadi ya kita lihat aja takdir bawa kita kemana. Berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kebetulan kan umur juga nggak jauh. Berarti tipikal lo juga tuh? Apa? Kaziza itu tipikal lo juga? Ya Kaziza tipe idaman banget karena kan suka olahraga, gue suka banget olahraga soalnya. Kalau Bunda setuju nggak? Aku merestui. Lagi bakal tunangan nih bulan depan nih. Tapi pelajaran berharga apa sih yang kamu bisa petik gitu hikmahnya dalam kasus ini? Pelajaran berharga, ngejatuhin orang bukan berarti lo bakal naik sih. Dan naik dari kejatuhan orang tuh cuma naik sebentar doang. Sensasi. Udah kayak ini. Oke, thank you. Bang Bigmo Dan waktu kemarin ketemu sama bokapnya Salsa Azizah gitu, seperti apa respon dia? Juga pesan dari dia tuh seperti apa sih ketika adanya pertemuan dan Bang Andre gue kemarin ngeliatnya sebagai ini aja sih, sebagai orang tua yang peduli akan anaknya aja, dan juga dia cuma ngasih saran sebagai oke, ini paham ini kerjaan kamu, tapi kerjaannya bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa lebih sustain lagi kalau lebih positif gitu. Jadi kemarin dikasih kritik dan saran banyak juga sih sama Bang Andre. apa tuh? Kritik saran. Tadi yang barusan gue sebut. Mau mengalami kerugian secara materi nggak sih dalam kasus ini? Nggak mikirin rugi atau enggaknya sih, yang penting gue minta maaf aja sih karena gue kemarin salah. Jadi ya nggak terlalu mikirin rugi atau enggaknya sih. Lebih rugi kalau nggak dimaafin soalnya. Tapi ada jadi keuntungan tersendiri nggak sih buat lo akhirnya di lain kerugian sendiri tuh jadi? Keuntungannya adalah ya kan pasti ada hikmah dalam semua kejadian di hidup kan. Jadi keuntungannya adalah pelajaran buat gue ke depannya lebih positif aja. Tapi ada cancel culture gitu nggak sih? Cancel culture Dirasakan. yang dirasakan ya itu sih gue gelisah aja karena waktu permintaan maaf gue belum dimaafin. Tapi kalau masalah netizen apa kata mereka gue nggak terlalu baca kemarin, nggak main HP nih sebulan ini. Untuk menghindari kah atau gimana? Untuk refleksi aja, nggak mau kesannya nggak tulus soalnya. Jadi dari kemarin bener sebulan kayak kita refleksi aja. Satu lagi tuh beredar di sosial media kan, di TikTok nih, mungkin nggak tahu itu konten AI atau enggak. Kalau ada statement bahwasanya Bang Bigmo sama Azizah katanya bulan depan. Nah itu AI bohong. Gue sama Ziza bulan depan mau nikah katanya. Nanti dimarahin Pandre. Nggak salah kan Itu AI, aku juga pas lihat loh kok gini gitu, nggak bohong itu AI. Ya, biasalah itu netizen-netizen Iya. ada. Sekarang dunia juga mulai canggih, ya kan, kita harus hati-hati sama filter seluruh media yang ada di Indonesia ini, jangan sampai termakan media. Benar. Banyak semua sekarang AI mirip asli semua, Iya. ya kan, Iya. jangan sampai kita ambil itu ternyata faktanya ternyata itu bukan. Hati-hati pada seluruh masyarakat Indonesia terhadap sosial media, belum tentu kebenarannya jangan kita ungkap. Iya. Ya kan, harus bertabayun dulu kepada orangnya. Jangan sampai kita langsung menjudge apapun yang ada di dalam sosial media itu benar gitu. Banyak juga kadang-kadang dapat dari YouTube dan semua ternyata tidak ada gitu. Nah itu banyak pengarahan isu atau apapun itu, jangan dimakan secara mentah-mentah. Oke. Ya.
Bang, dari Aziza sendiri ada pesan nggak sih bang yang mau disampaikan? Ya, dari Aziza sendiri tadi dari Barreskrim beliau hadir dan pesan kepada teman-teman supaya persaudaraan ini selalu terikat kepada Bigmo, persaudaraan, pertemanan, menambah teman, menambah silaturahmi itu kan ada hal yang baik gitu kan. Jadi Aziza sendiri tipikal klien kami ini sebenarnya tidak mau berlarut dalam berurusan, ya kan. Tergantung niat tulusnya seperti apa, permintaan maaf dari Janah dan Resbob. Dan alhamdulillah dengan kebaikan klien kami sudah memaafkan secara tulus juga. Dan mungkin kedepannya juga pertemanan ini tambah besar, ya kan, tambah besar, pertemanan ini sama-sama besar dan klien kami bagus, didukung bagus dalam tren positifnya. Gitu. Akan ada proyek bareng nggak? Pedal bareng gitu mungkin atau gimana? Pasti. Lagi-lagi, never say never.